Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kami yang warahmatullahi wabarakatuh. beranggotakan Sinta Aulia Adesta dan Wulan Rahma Prastiwi akan mempresentasikan mengenai ekosistem Padang Lamun. Selanjutnya, ekosistem Padang Lamun, yaitu lamun atau seagrass adalah tumbuhan tingkat tinggi atau antopita yang hidup dan tumbuh terbenam di lingkungan laut, berpembuluh, berimpang, berakar, dan berkembang biak secara generatif dan vegetatif. Rimpangnya merupakan batang yang berruas-ruas yang tumbuh terbenam dan menjalar dalam substrat pasir, lumpur, dan pecahan karang, seperti halnya pada tumbuhan sejati yang berbiji satu dan mempunyai akar rimpang, daun, bunga, dan buah. Menurut Den Hartog, tahun 1970, ekosistem lamun itu memiliki beberapa ciri ekologis, yaitu satu, terdapat di perairan pantai, lalu dua, terdapat pada batas terendah daerah pasang surut dekat pohon bakau, mampu hidup sampai kedalaman 30 meter di perairan tenang dan terlindung, sangat tergantung pada intensitas matahari yang masuk dalam perairan tersebut, mampu melaksanakan proses metabolisme secara optimal jika seluruh tubuhnya terendam air, dan yang terakhir mempunyai sistem perakaran yang berkembang dengan baik menurut Rangkuti tahun 2017. Berikut merupakan ciri dan struktur komunitas di ekosistem Padang Lamun, yaitu ada akar, rizoma, dan batang, dan daun. Pada akar, ciri morfologinya yaitu ada beberapa spesies yang memiliki karakteristik tipis seperti rambut, diameternya kecil, memiliki akar yang kuat, dan berkayu dengan sel epidermalnya. Lalu ada rizoma dan batang, yaitu ada rizoma yang utamanya adalah herbaceous, memiliki rizoma berkayu yang memungkinkan spesies ini hidup pada habitat karang yang bervariasi di mana spesies lain tidak bisa hidup. Dan pada bagian daun itu seperti semua tumbuhan dikotil, maksud saya tumbuhan monokotil, daun lamun diproduksi dari meristem basal yang terletak pada potongan rizoma dan percabangannya. Berikut merupakan contoh dari tumbuhan, ciri, dan struktur pada komunitas lamun. Slide selanjutnya. Lalu ada ciri anatominya, yaitu yang pertama, lamun memiliki akar sejati, daun, dan batang yang merupakan sistem yang menyalurkan nutrien, air, dan gas sebagai tempat menyimpan oksigen untuk proses fotosintesis yang dialirkan dari lapisan epidermis daun melalui difusi dalam rongga udara. Lalu terdapat rizoma, yaitu beserta akarnya menancapkan tubuh ke dalam substrat. Rizoma ini seringkali terbenam di dalam substrat yang meluas secara ekstensif dan memiliki peran pada reproduksi vegetatif mengapung di dalam air. Daun lamun ini memiliki ciri khusus yaitu tidak memiliki stomata dan keberadaan kutikula yang tipis. Kutikula daunnya tipis, tidak dapat menahan pergerakan ion dan difusi karbon, sehingga daun dapat menyerap nutrien langsung dari air laut. Lalu terdapat struktur komunitas lamun, yaitu secara taksonomi, lamun atau seagrass termasuk dalam kelompok angiosperma yang hidup terbatas di lingkungan laut, yang umumnya hidup di perairan dangkal wilayah pesisir. Distribusi lamun ini sangat luas dari daerah perairan dangkal Selandia Baru sampai ke Afrika, dan diversitas tertingginya itu ada di daerah Indo-Pasifik Barat. Komunitas lamun di wilayah ini mempunyai diversitas yang lebih kompleks dibanding dengan daerah yang sedang. Berikut merupakan struktur dari ekosistem padang lamun yang terdiri atas faktor biotik dan faktor abiotik. Slide selanjutnya.
Menurut Iswara, yaitu zona sebaran dan karakteristik habitat lamun di perairan menurut genangan udara dan kedalamannya dapat digolongkan sebagai berikut. 1. Jenis lamun yang tumbuh di daerah surut, misalnya Holodule pinifolia, dangkal yang selalu terbuka saat air. Lalu jenis yang hidup di daerah sedang atau daerah pasang surut, dan jenis yang tumbuh di tempat dalam dan selalu terendam air, misalnya Thalassendendron ciliatum. Berikut merupakan jaring makanan di padang lamun. Terdapat produsen dan konsumen hingga di komposternya. Selanjutnya, Sinta. Jenis-jenis lamun. Dalam jumlah spesies ini, lamun di dunia adalah 60 spesies yang terdiri atas 2 suku dan 12 marga. Di perairan Indonesia juga terdapat 15 spesies yang terdiri atas 2 suku dan 7 marga. Jenis lamun yang dapat dijumpai adalah 12 jenis, yaitu Enhalus acoroides, Thalesia hemprisi, Somodesea retundata, Somodesea, lalu Cerulata, Haludule pinifolia, Haludule uninervis, Halophile decipiens, Halophile ovalis, Halophile minor, Halophile spinulosa, Stringodium iseotifolium, dan Thalassodendron ciliatum. Berikut merupakan jenis-jenis tadi yang telah disebutkan, jenis-jenis pada ekosistem lamun. Selanjutnya, yaitu yang pertama ada Thalesia hemprisi, yaitu helai daun yang membujur seperti sedikit lebar seperti pita dengan beberapa garis coklat, ujung daun yang membulat, lalu bergaris di pinggirnya itu seluruhnya ujung daun tumpul, lalu terdapat seludung daun keras yang memiliki panjang 3-7 cm, lalu rimpangnya menjalar dan berbentuk lamun jenis yang panjangnya terluas 4-7 mm. Lalu yang kedua adalah Enhalus acoroides, yaitu tanaman lurus 2-5 daun yang muncul dari rimpang yang tebal dan kasar dengan beberapa akar-akar kuat. Lalu akar-akarnya ini panjang dan berbulu hingga mempunyai panjang 5-15 cm dengan diameter 2-4 mm. Selanjutnya, yang ketiga adalah Cimodosi rotundata, yaitu tanaman ramping mirip dengan Cimodosi cerulata dengan daun seperti garis lurus, berbentuk dan lurus seperti agak bulat, tidak menyempit sampai ujung daun. Ujung daunnya itu bulat dan seludang daunnya itu keras. Lalu yang keempat itu ada Cimodosi cerulata, yaitu tanaman ini lurus, mirip dengan Halodule pinifolia dengan kadang-kadang itu melengkung pada ujungnya dan sempit pada bagian pangkal. Lalu urat atau tulang daunnya itu bagian tengah itu jelas, lalu ujung daunnya itu bergigi bagian samping dan satu gigi di tengah itu berakhir pada tulang daun dan rimpangnya menjalar. Selanjutnya. Lalu yang kelima ada Halophila ovalis, yaitu helai daun yang bulat telur bergaris. Lalu ada 20 pasang daun yang menyebelah memotong urat daun. Lalu yang keenam ada Halophila spinulosa, yaitu bentuk daunnya bulat panjang menyerupai pisau wali, memiliki 4-7 pasang tulang daun. Daun dapat berpasang sampai 22 pasang serta memiliki tangkai yang panjang. Lalu yang ketujuh ada Halophila decipiens, yaitu bentuk daunnya itu bulat panjang dan menyerupai pisau wali, sama halnya dengan Halophila spinulosa dan Halophila minor. Pinggiran daunnya itu seperti gergaji dan membujur seperti garis dengan panjang 50-20 mm. Selanjutnya, lalu ke-8 Halophila minor. Lamun jenis ini serta helaian daunnya sangat mirip dengan Halophila ovalis, tetapi lebih kecil dan jumlah uratnya itu daunnya itu lebih sedikit dan rimpangnya tipis dan mudah patah. Lalu yang ke-9 adalah
Stringodium isseotifolium, yaitu tanaman dengan batang pendek, ada 3 sampai 1 daun bulat pada setiap ruas. Dan helai daunnya itu menyempit di bagian dasar, nampak pembuluh tengah pada potongan melintang, ripang bulat dan menjalar dengan cabang yang tidak teratur. Lalu yang ke-10 yaitu ada Thalassodendron ciliatum. Rimpang yang mempunyai ruas-ruas dan panjang 1,5 sampai 3,0 cm dengan tegak batang mencapai 10 sampai 65 cm dengan daun yang berbentuk pita, akar dan rimpangnya itu sangat kuat dan tipe sedimennya itu termasuk di sekitar bongkahan batu karang. Slide selanjutnya. Lalu terdapat habitat lamun. Jadi lamun ini hidup di daerah padat intertidal tengah sampai kedalaman 5 hingga 10 meter yang sangat melimpah di daerah subplutorial. Jadi jumlah spesies ini lebih banyak terdapat di daerah tropik daripada daerah uzabar. Habitat lamun ini juga dapat dilihat sebagai suatu komunitas dan pada suatu padang merupakan kerangka struktur dengan tumbuhan dan hewan yang saling berhubungan. Ekosistem padang lamun ini juga terdapat pada daerah tropik yang dapat menempati di berbagai daerah. Slide selanjutnya. Lalu terdapat adaptasi morfologi lamun, dan adaptasi morfologi lamun ini melakukan penyesuaian bentuk tubuh makhluk hidup terhadap lingkungannya. Contoh adaptasi morfologi pada lamun itu adalah sistem perakaran lamun yang seperti jangkar sehingga dapat tertancap kuat pada substratnya. Berikut merupakan lamun yang memiliki daun dan batang yang merambat di bawah permukaan substrat sehingga menyerupai akar atau yang disebut dengan rimpang. Slide selanjutnya. Lalu adaptasi fisiologi lamun. Apa sih itu adaptasi fisiologi lamun? Jadi di sini adaptasi fisiologi lamun terdapat pada gambar yaitu siklusnya. Jadi penyesuaian makhluk dengan cara melakukan fisiologi pada tumbuhnya. Contoh pada adaptasi fisiologi adalah tudung akar lamun yang dapat menyerap nutrien dan melakukan fiksasi nitrogen. Dan gambar berikut merupakan salah satu peristiwa dari fiksasi nitrogen tersebut. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Sinta Aulia Arista. Kepada Saudari Sinta Aulia Arista dipersilahkan. Baik, Wulan, terima kasih. Selanjutnya yaitu mengenai adaptasi kultural lamun. Penyesuaian tingkah laku makhluk hidup terhadap keadaan lingkungan sekitar. Contohnya adalah adaptasi kultural yang dimana mengambil unsur hara terlarut melalui akar dan daun dengan mekanisme tergantung pada jenis unsur hara dan konsentrasinya. Selanjutnya yaitu mengenai adaptasi lamun dalam lingkungan bersalinitas. Salinitas sendiri merupakan kadar garam yang terlarut dalam air. Biasanya lamun dapat tumbuh secara optimal pada salinitas sekitar 20-35%. Perubahan yang signifikan dari salinitas di perairan dapat berdampak buruk bagi ekosistem padang lamun. TOCT 2007 mengatakan dalam studinya bahwa kondisi hiper atau hiposmotik mengakibatkan pengurangan kegiatan fotosintesis pada lamun. Meskipun begitu, tiap spesies lamun memiliki kemampuan toleransi yang berbeda satu sama lain terhadap salinitas. Lamun juga memiliki dinding sel yang kaku, di mana dapat membatasi jumlah air yang masuk selama tekanan hipoosmotik terjadi. Selain itu, kandungan karbohidrat pada lamun dapat membantu lamun beradaptasi di lingkungan bersalinitas dengan cara mengkonversi karbohidrat menjadi senyawa organik lain yang lebih memudahkan dalam penyesuaian osmotik lamun. Kemudian berikutnya mengenai biota padang lamun. Di padang lamun terdapat banyak biota yang hidup. Salah satunya yaitu ikan. Padang lamun mempunyai peranan penting bagi kehidupan ikan, yaitu sebagai daerah asuhan, sebagai makanan ikan-ikan itu sendiri, dan sebagai padang pengembala atau tempat mencari makan. Selain itu, Florida ini ditemukan 106 jenis ikan di padang lamun, dan sepertiga dari ikan-ikan tersebut merupakan ikan-ikan muda.
Selanjutnya, krustasea atau kepiting dan udang yang termasuk kelas Crustacea diketahui berasosiasi dengan baik terhadap ekosistem lamun. Selain salah satu komponen yang penting dalam rantai makanan, beberapa jenis Crustacea juga merupakan hewan yang bernilai ekonomis tinggi karena dagingnya merupakan makanan yang lezat seperti dari suku Penaedae atau udang niaga dan ranjungan serta udang pasir atau kipas. Selanjutnya yaitu mengenai moluska. Moluska adalah termasuk hewan yang hidup di padang lamun yang terdapat di kawasan padang lamun merupakan ekosistem dengan berbagai biota yang hidup di dalamnya. Salah satunya biota yang umum dijumpai hidup dengan lamun adalah moluska. Moluska akan mengalami dampak ketidakseimbangan ekosistem padang lamun secara terus-menerus akibat adanya aktivitas manusia. Dampak dari aktivitas manusia pada akhirnya akan mengganggu keberadaan moluska yang hidup bersama lamun karena hilangnya padang lamun. Berikut ini adalah contoh dari moluska yang ada di padang lamun. Selanjutnya yaitu Echinodermata. Echinodermata bersifat pemakan detritus, sehingga peranannya dalam suatu ekosistem untuk merombak sisa-sisa bahan organik yang tidak terpakai. Adanya buangan sampah organik dari aktivitas pemukiman menjadi makanan bagi Echinodermata. Penjelasan oleh Katili 2019. Keuntungan tersebut adalah padang lamun merupakan tempat tinggal dan mencari makan bagi Echinodermata, dan sebaliknya Echinodermata sebagai pedaur ulang nutrien, yaitu dengan memakan detritus yang akhirnya akan bermanfaat bagi ekosistem padang lamun. Menurut Hadi 2011, dan sebagai pembersih lingkungan. Oleh karena itu, kelangsungan ekosistem padang lamun akan berpengaruh terhadap biota yang bergantung hidup di dalamnya. Selanjutnya yaitu diadema atau biasa disebut dengan bulu babi. Berdasarkan bentuk tubuhnya, kelas Echinoidea dibagi dalam dua subkelas utama, yaitu bulu babi beraturan dan bulu babi tidak beraturan. Aziz 1987. Bulu babi mempunyai habitat dan sebaran menurut pola sebaran terumbu karang dan lamun dan di daerah terumbu karang. Biasanya menempati rataan pasir dan daerah tubir terumbu karang. Menurut Aziz dan Darsono, bulu babi dapat hidup berkelompok dalam jumlah besar di daerah rataan pasir. Kemudian terdapat cacing Polychaeta. Salah satu kelompok hewan yang berasosiasi dengan ekosistem padang lamun adalah cacing laut. Polychaeta merupakan salah satu organisme pengurai yang menguraikan serasa lamun yang telah didekomposisi oleh detritus menjadi partikel-partikel organik. Menurut Gray dan Elliot 2019, Mahmud dan kawan-kawan 2013 yang sangat penting bagi kelangsungan hidup lamun. Tumbuhan padang lamun. Lamun merupakan Angiospermae berbiji satu yang hidup terendam di laut, mengkolonisasi suatu daerah melalui penyebaran buah yang dihasilkan secara seksual. Umumnya bentuk padang luas di dasar laut yang masih dapat dijangkau matahari, hidup di perairan dangkal dan jernih di kedalaman 2-12 meter dengan sirkulasi air yang baik, tumbuh pada substrat berlumpur sampai berbatu, dominan tumbuh di substrat berlumpur serta berpasir. Kemudian mengenai morfologi lamun. Yang pertama terdiri dari 3 bagian utama, yaitu daun, rimpang, dan akar. Yang kedua yaitu tumbuh tegak, berdaun tipis, memiliki sistem perakaran menjalar. Memiliki rimpang berbuku-buku yang tumbuh mendatar di dalam sedimen. Akar tumbuh pada buku rimpang. Yang ketiga, tunas berbatang pendek dan muncul dari buku-buku rimpang. Yang keempat, dengan rimpang dan akar lamun dapat menancapkan dirinya dengan kokoh pada sedimen hingga tahan terhadap hempasan gelombang dan arus. Faktor-faktor yang mempengaruhi padang lamun. Yang pertama, kecerahan. Penetrasi cahaya materi yang masuk ke perairan akan mempengaruhi proses fotosintesis tanaman lamun. Intensitas cahaya yang tinggi sangat diperlukan bagi lamun. Jika suatu perairan mendapatkan intensitas cahaya yang cukup, maka produktivitas lamun juga akan berbanding lurus. Yang kedua yaitu suhu.
Ekosistem padang lamun secara umum ditemukan secara luas di daerah bersuhu dingin hingga tropis. Hal ini mengindikasi bahwa toleransi lamun cukup luas terhadap perubahan suhu. Kondisi ini juga tidak selamanya benar, sebab lamun di daerah tropis lebih dapat tumbuh optimal. Yang ketiga yaitu mengenai salinitas. Kisaran salinitas yang dapat ditoleransi oleh lamun mencapai 10-40%. Nilai optimumnya sekitar 35%. Tentunya penurunan salinitas akan menurunkan pula kemampuan lamun untuk berfotosintesis. Salinitas lamun memiliki toleransi yang bervariasi. Salinitas juga dapat berpengaruh pada biomasa, kerapatan, lebar daun, hingga kecepatannya dalam memulihkan diri. Yang keempat yaitu substrat. Padang lamun dapat hidup pada berbagai tipe sedimen, mulai dari area berlumpur sampai karang. Substrat merupakan kebutuhan utama bagi pengembang padang lamun. Peranan ke dalam substrat mencakup dua hal, yakni pelindung tanaman dari arus laut serta tempat pemasok dan pengolahan nutrien. Yang kelima yaitu kecepatan arus. Produktivitas padang lamun begitu dipengaruhi oleh kecepatan arus sebuah perairan. Ketika kecepatan arus 0,5 per detik, Thalassia testudium yang merupakan salah satu jenis tumbuhan lamun dapat memiliki kemampuan maksimal untuk tumbuh. Pertumbuhan dan kepadatan lamun sangat dipengaruhi oleh pola pasang surut, turbiditas, salinitas, dan temperatur perairan. Metode monitoring lamun. Monitoring lamun pada lamun adalah pengamatan berulang-ulang pada suatu sistem, biasanya untuk mendeteksi perubahan. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk pengolahan dan perlindungan sumber daya pada sistem tersebut. Menurut M.C. Kenzie et al. 2003, kegiatan monitoring pada lamun berperan penting dalam pengolahan lingkungan pesisir karena dua hal, yaitu yang pertama, kegiatan ini merupakan suatu metode untuk meningkatkan praktik pengolahan dan menyediakan informasi mengenai status dan kondisi padang lamun. Yang kedua, selain itu, data dan informasi mengenai penurunan padang lamun di Indonesia masih terbatas, sehingga pengamatan luasan padang lamun yang rusak atau hilang menjadi sangat penting. Selanjutnya yaitu monitoring dalam persiapan tim. Kegiatan monitoring padang lamun pada suatu lokasi atau kabupaten terdiri dari 2 tim, masing-masing berjumlah minimal 2 orang. Tim pertama bertugas melakukan pengamatan padang lamun dengan anggota tim terdapat terdiri dari peneliti dan teknisi bidang lamun, atau individu yang sudah mengikuti pelatihan monitoring padang lamun. Tim kedua bertugas mengambil data untuk pemetaan habitat pesisir luasannya. Anggota tim dapat terdiri dari peneliti dan teknisi bidang sistem informasi geografis atau SIG, atau individu yang pernah mengikuti pelatihan tentang SIG atau pemetaan habitat. Pelaksanaan kegiatan tim kedua akan dibahas di buku panduan pembuatan peta habitat. Hal ini penting dalam setiap anggota harus memiliki kemampuan berenang dan snorkeling dengan baik dan tidak mudah panik. Berikut ini adalah persiapan peta dasar penentuan lokasi. Yang pertama, menurut Short et al. 2004, pilih lokasi. Yang A, lokasi yang mempunyai komunitas padang lamun dengan presentasi penutupan lamun yang relatif merata. Yang B, jauh dari gangguan manusia atau sumber perusak seperti pelabuhan. Yang C, lokasi mudah dicapai dan aman bagi pelaksanaan kegiatan monitoring. Persiapan tim anggota tim yang melakukan pengamatan lamun terdiri dari peneliti dan teknisi bidang lamun atau individu yang sudah mengikuti pelatihan monitoring padang lamun. Persiapan peta dasar penentuan lokasi dan stasiun monitoring. Menurut Short et al. 2004, pilih lokasi yang A itu lokasi yang mempunyai komunitas padang lamun dengan presentasi penutupan lamun yang merata. Kemudian lokasi mudah dicapai. Persiapan tim anggota tim melakukan pengamatan lamun yang terdiri dari bidang lamun ataupun individu yang sudah mengikuti pelatihan monitoring padang lamun. Metode trase kuadrat. Metode trase kuadrat atau yang biasa disebut dengan tegak lurus pantai yang dimodifikasi dari metode Sea-Grass-Watts. Metode ini terdiri dari trasek dan front berbentuk kuadrat. Trasek adalah garis lurus yang ditarik di atas padang lamun, sedangkan kuadrat adalah front atau bingkai berbentuk segi empat sama sisi yang diletakkan pada garis tersebut. Penentuan transek dan pengambilan data pengambilan
dilakukan pada 3 transit dengan panjang masing-masing 50 meter dan jarak antara satu transit dengan yang lain adalah 25 meter. Round kuadrat diletakkan di kanan transit dengan jarak antar kuadrat satu dengan yang lainnya adalah 5 meter. Total kuadrat pada tiap transit adalah 11. Itulah presentasi kelompok kami yang dapat kami berdua sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Saya kembalikan kepada Wulan. Baiklah, mungkin cukup sekian dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.